语言爬满了甲骨。 Magma melonjak ke depan, sekarat di area yang luas dengan warna merah. Si Hao mengangkat penghalang di sekitar tubuhnya dan berjalan melalui danau magma. Dia melonjak ke atas dan meninggalkan area ini. Dia keluar. Seseorang berteriak. Ada pembudidaya yang mengamati daerah ini di luar istana. Seberkas cahaya melintas. Itu adalah panah emas yang sangat mempesona, dan dilepaskan oleh seseorang yang ingin dia mati. Si Hao menghindarinya. Tatapannya melintas dan menyadari bahwa justru anak muda berambut emas, yang berdiri di kejauhan dengan busur besar di tangan. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya kemasan. Kau benar-benar benci hidup, bukan? Saya akan mengabaikan fakta bahwa Anda menyerang saya lebih awal, namun Anda masih berani melakukannya lagi. Si Hao berbicara dengan lembut saat dia menatapnya dengan tenang. Kau membunuh dua pelayanku. Apakah Anda benar-benar berpikir itu hanya akan berakhir dengan itu? Suara anak muda berambut emas itu tidak keras, tetapi membawa rasa dingin yang menakutkan. Perawakannya tinggi dan ramping dan dia tampak agak tampan. Sepasang sayap petir dan kilat bersinar dengan cahaya keemasan saat sejumlah besar listrik terbang di sekitar tubuhnya, menciptakan suara berderak. Itu membuat area di sekitar tubuhnya berkobar dengan kecemerlangan, seolah-olah seorang dewa turun ke dunia ini. Saya percaya bahwa Anda sangat menyadari bahwa merekalah yang memprovokasi saya terlebih dahulu, kata si Hao. Terus, saya tidak peduli dengan alasan Anda, karena hidup Anda akan tetap hilang pada akhirnya. Saya satu-satunya yang diizinkan untuk membunuh pelayan saya, bukan seseorang yang tidak penting seperti Anda. Suaranya tidak keras, tapi cukup bagi semua orang untuk mendengarnya dengan jelas. Itu memiliki nada yang mengesankan, dan terlebih lagi suasana arogansi. Saat dia menurunkan tatapannya yang merendahkan, dia tampak seperti keturunan dewa. Kata-katamu benar-benar berani. Memerintahkan orang-orang di sekitar seperti ini, apakah Anda pikir ini rumah Anda? Di dunia luar, tidak ada yang akan membiarkanmu melakukan hal seperti ini. Gelombang kemarahan juga muncul di dalam si Hao. Jika itu dalam wilayah saya, maka saya akan menahan diri sedikit ketika berbicara. Tapi di sini, di wilayah gurun, tempat ini bahkan tidak perlu diperhatikan. Anak muda berambut emas itu mencibir dingin. Banyak sosok muncul di cakrawala. Semua orang tahu bahwa anak muda berambut emas telah menunggu di sini untuk bertarung habis-habisan dengan orang yang memasuki istana dewa. Selama hari-hari ini, mereka sering melihatnya melayang-layang di sini. Setelah tempat ini meletus menjadi keributan, semua orang menjadi terkejut dan segera bergegas. Mereka ingin menonton pertempuran ini. Tuan muda, tolong cepat dan singkirkan dia. Kami masih perlu memasuki kedalaman tanah leluhur negara api, dan kami tidak ingin melewatkan peluang besar apapun. Di belakang anak muda berambut emas itu berdiri beberapa pelayan. Aura mereka semua berkobar dengan megah, dan tatapan mereka menembus. Baik, kami sudah tinggal di sini cukup lama. Kami akan melanjutkan perjalanan setelah membunuhnya. Anak muda berambut emas berbicara seolah-olah dia sedang mengurus masalah yang tidak penting. Dia menukar busur yang berbeda. Busurnya agak kusam dan tidak berkilau, dibuat dari bahan yang tidak diketahui. Namun, ketika dia mengetuknya dengan ringan, suara logam bisa terdengar. Dia mengambil anak panah dan meletakkannya di haluan. Ketika dia dengan lembut menariknya, aura yang tak terlukiskan segera muncul di antara langit dan bumi. Setelah itu, raungan naga banjir bisa terdengar. Semua orang tersentak dan menatap busur besar itu. Adegan ini terlalu mengejutkan. Tali busur yang berkilau dan tembus pandang berubah menjadi naga banjir. Itu meraung dan melepaskan gelombang kekuatan surgawi yang mengejutkan. Pada saat yang sama, naga banjir yang lebih besar muncul. Itu dibuat dari cahaya warna-warni surgawi dan sebesar gunung karena menggantung di udara untuk melindungi anak muda berambut emas. Adegan seperti ini, benar-benar sedikit mengejutkan. Semua orang mengerti dengan jelas bahwa busur memiliki sejarah yang menakjubkan. Itu kemungkinan besar dibuat dari tendon naga banjir, itulah sebabnya ia menciptakan kekuatan semacam ini. Kalau tidak, bagaimana itu bisa begitu kuat? Si Hao mengungkapkan ekspresi serius. Seluruh tubuhnya bersinar dan berputar-putar dengan cahaya saat dia menatap ke depan. Tali busur ditarik ke belakang sampai membuat lengkungan penuh. Aura berkobar bahkan lebih megah, melepaskan raungan naga banjir besar. Seekor naga banjir besar naik ke langit dan memandang rendah segalanya.
Sebuah pancaran emas yang cemerlang terbang dengan kecepatan ekstrim. Kekuatan surgawinya sangat menakjubkan dan hampir tak terhentikan. Ekspresi Si Hao berubah. Kekuatan panah ini sangat hebat, dan busur lawannya jelas merupakan artefak pembunuh yang hebat. Dia memutuskan untuk tidak menghadapinya secara langsung dan bergeser ke samping. Ada suara hong yang besar, dan ketika ledakan itu terdengar, seberkas sinar keemasan melesat melewatinya. Angin panik bergerak, menyebabkan puing-puing beterbangan kemana-mana. Magma membubung ke langit dari kolam magma. Kekuatan panah ini tidak ada bandingannya. Itu adalah artefak magis yang sangat menakutkan. Di Cakrawala, sebuah bukit kecil hancur berantakan. Ini adalah kekuatan panah, bisa langsung meruntuhkan gundukan itu. Namun, itu tidak berhenti di situ. Cahaya emas surgawi kembali dan sekali lagi melesat ke arah Si Hao. Itu menarik busur saat ditembak kembali dengan kekuatan yang tampaknya tidak melemah sama sekali. Si Hao meraung. Cahaya warna-warni surgawi melonjak dari mulutnya dan berubah menjadi perisai cahaya. Itu melindungi di depannya untuk memblokir panah ini dengan paksa. Perisai cahaya retak terpisah. Panah itu sangat menakutkan, dan saat mendekat, kedua tangan Si Hao bergabung. Xuan Ni yang bergunung muncul dan menggigit anak panah itu. Ledakan dahsyat meletus di sini. Petir mengalir keluar seperti air pasang saat menutupi langit. Xuan Ni ungu hancur, menjadi garis-garis listrik yang tak ada habisnya. Sementara itu, panah itu juga menjadi redup dan berubah menjadi bintik cahaya sebelum menghilang. Di kejauhan, semua orang tercengang. Kekuatan panah ini luar biasa. Dengan hanya menggambar busur biasa, panah yang dilepaskan setara dengan teknik surgawi yang hebat, menghancurkan teknik berharga Xuan Ni. Ekspresi Si Hao menjadi lebih serius. Dia berdiri di tempat dan menatap pemuda berambut emas. Ini adalah lawan yang menakutkan. Dia tidak meremehkan lawannya. Lawan yang menakutkan seperti itu muncul tepat setelah dia keluar dari pengasingan, dan pertempuran hebat tidak dapat dihindari. Ini bukan seseorang di alam transformasi spiritual, tetapi seorang ahli dari alam pengukiran. Lucu. Anda tidak buruk, tetapi masih jauh dari cukup. Panah milikku ini bahkan tidak menunjukkan 10% dari kekuatan sucinya. Apakah Anda dapat melanjutkan? Anak muda berambut emas itu mencibir dan mengejek. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di kejauhan merasa ngeri. Seberapa kuat anak muda ini? Apakah dia melebih-lebihkan atau dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Jika kamu memiliki keterampilan maka datang saja dan bunuh aku. Jika Anda tidak memiliki kekuatan seperti itu, maka terima saja kematian. Si Hao menjawab tanpa terlihat gugup sama sekali. Dia masih tampak tenang dan tenang. Hamparan kekuatan surgawi, naikkan level. Anak muda berambut emas itu tidak gegabah menunjukkan semua kekuatannya, dan sepertinya dia sedang mengejek Si Hao. Dia menarik busurnya lagi, sekali lagi melepaskan raungan naga banjir yang mengguncang dunia. Garis emas cahaya surgawi melesat melintasi langit. Udara bersiul di belakangnya, membawa serta angin kencang. Selain itu, kali ini membawa petir saat menutupi langit. Ini adalah perwujudan dari kekuatan surgawinya. Dia memasukkan kekuatan atribut petir ke panah ini, membuatnya berkali-kali lebih kuat dari yang terakhir. Ekspresi semua orang berubah. Jika itu adalah ahli alam transformasi spiritual normal, maka mereka pasti akan hancur berantakan. Mereka bisa merasakan fluktuasi yang mengerikan meskipun mereka jauh, membuat jiwa mereka bergetar. Ini tidak lagi tampak seperti panah, melainkan seperti naga banjir sejati. Itu meraung ke arah langit dan menyerang ke arah pemuda manusia. Pecah. Si Hao berteriak keras, dan cahaya surgawi meletus dari tinjunya. Itu adalah tinju petir dengan teknik berharga Xuan Ni di telapak tangan dan jarinya. Tidak ada binatang buas yang dibangun, melainkan hanya mengandung kedalaman simbol yang mendasar. Kabut melayang, dan simbol primordial muncul di atas tinjunya. Simbol ini berisi kekuatan Xuan Ni ungu. Ini adalah salah satu kekuatan paling intrinsik di dunia. Simbol-simbol itu beredar, melawan panah emas. Setelah itu, tempat ini meletus dengan cahaya. Garis-garis emas muncul di dalam petir ungu saat bertabrakan dengan panah. Akhirnya, panah itu patah. Itu hancur di udara, menyebar menjadi gelombang petir dan kekuatan surgawi. Cahaya keemasan bersinar dengan gemilang dan menenggelamkan langit dan bumi. Si Hao tidak beranjak dari posisinya. Dia tidak mengambil satu langkah mundur saat dia sekali lagi menghancurkan panah. Kali ini, ekspresi pemuda berambut emas lawan berubah.
Memblokir satu panah baik-baik saja, tetapi yang kedua juga rusak. Ini jelas tidak biasa. Kamu masih di alam transformasi spiritual. Dia menjadi ragu. Benar, saya masih belum menggunakan semua kekuatan saya. Tidak perlu bagimu untuk ragu-ragu. Si Hao berbicara dengan sangat dingin. Pemuda berambut emas itu terkejut. Dia sudah memasuki alam ukiran, namun lawannya menggunakan kultivasi transformasi rohnya untuk menerima serangan ini. Dia jelas bukan orang biasa, dan bakat alaminya sangat mengejutkan. Jangan khawatir, masih ada beberapa anak panah lagi yang bisa kamu nikmati secara perlahan. Saya ingin melihat berapa lama lagi Anda bisa berjuang. Ekspresi tidak berperasaan pemuda berambut emas itu dipulihkan, dan tatapannya menjadi lebih menyeramkan. Tali busur bergetar ringan, dan panah ketiga dilepaskan. Dia melepaskan teriakan keras, dan kekuatan surgawi mengguncang bumi kuno ini. Auranya meletus, menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Ini adalah serangan yang menakutkan dari seorang ahli realem Engrafemen. Meskipun dia masih menunjukkan sikap ejekan, panah ini masih sangat berbeda. Kekuatannya meletus, menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Si Hao sangat khawatir. Seluruh tubuhnya bersinar, dan cahaya surgawi melonjak, membentuk lonceng kecil satu demi satu. Dia sekarang benar-benar berbeda, dan seluruh tubuhnya sekarang bersinar dengan gemilang. Bunyi bel yang keras terdengar. Ini adalah dao yang dia pahami, dan itulah yang dia gunakan untuk menembus batas alam transformasi spiritual dan membangun legenda baru. Saat ini, setiap helai cahaya surgawi di tubuhnya berubah menjadi lonceng kecil dan kemudian berubah menjadi teks tulang. Mereka beredar melalui dagingnya, dan saat menyatu dengannya, seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi bel dao emas. Ini adalah... Pemuda berambut emas itu terkejut. Performa lawannya melebihi ekspektasinya. Seluruh tubuhnya tampaknya memiliki semacam dering surgawi yang menakutkan, dan auranya sangat kuat. Itu bahkan membuatnya, seorang kultivator alam ukiran, gemetar. Kekuatan macam apa ini? Lonceng besar bergemuruh dan meletus dengan pancaran tak berujung. Bisa juga dikatakan bahwa tubuh si Hao yang bergemuruh dan melepaskan fluktuasi tak berujung seperti lonceng surgawi. Riak emas menyebar keluar untuk memblokir panah itu. Akhirnya, panah itu tiba di depan tubuh si Hao. Namun, itu mulai pecah inci demi inci mulai dari kepala panah. Kemudian hancur dengan suara keras menjadi berkeping-keping. Ekspresi semua orang berubah. Si Hao menggunakan kultivasi transformasi spiritualnya untuk menghadapi bakat realem Engrafemen dari luar wilayah ini. Dia sebenarnya sekuat ini, mengejutkan setiap orang di sana. Dengan suara sua, cahaya keemasan berkedip. Lonceng besar berbunyi, berdering selama puluhan li. Daging si Hao seperti jam dao emas. Dia menghilang dari posisi sebelumnya dan tiba di depan anak muda berambut emas itu. Kamu juga harus merasakan kekuatanku. Ketika kata-kata dingin ini diucapkan, auranya tampaknya telah benar-benar berubah. Lonceng emas menghilang, dan cahaya surgawi di dalam tubuhnya membentuk pedang kecil satu demi satu. Teks tulang beredar, membuat seluruh keberadaannya tampak berbeda. Pada saat ini, dia mengungkapkan kekuatannya. Dia naik ke langit seperti pedang abadi dan dengan cepat menebas. Cahaya surgawi yang cemerlang meretas tanpa henti. Anak muda berambut emas itu sangat kuat dan terkenal di luar wilayah ini. Namun, pada saat ini, dia sangat terkejut dan dengan cepat menghindar. Namun, dia masih terkena serangan ini. Kepalanya yang berambut emas terbang dengan kacau saat darah mengalir dari kepalanya. Sebagian dari kulit kepalanya dicukur, dengan darah merah menetes tanpa henti. Itu membuat penampilannya yang dulu tampan sekarang tampak sangat jahat dan jahat. Rambut emasnya diwarnai dengan darah saat tersebar ke bawah. Sepotong kulit kepalanya dicukur, dan darah merah gelap menetes ke bawah. Kau membuatku berdarah. Anak muda berambut emas menyentuh kulit kepalanya, dan beberapa pembuluh darah berdenyut di dahinya. Dia punya firasat bahwa hasil seperti ini akan terjadi jika lawannya menutup celah. Sayapnya bergetar, dan kilat keemasan menyambar dengan kacau. Mereka seperti ular piton saat mereka bergegas menuju si Hao. Jumlah listrik yang mengejutkan menari-nari, menyerang jiwa seseorang. Dia benar-benar marah. Dia bahkan belum berusia 16 tahun, tetapi sudah menjadi ahli realem Engrafemen. Bakat alaminya sangat menakjubkan. Dia mengejek dan mengejek si Hao sekarang untuk perlahan-lahan menghancurkan musuhnya, tapi dia tiba-tiba menjadi orang yang sangat menderita. Ini adalah kemampuan bawaan dari rasnya.
Angin dan kilat di belakangnya membentuk warna emas, terjalin bersama dengan listrik untuk menghasilkan kekuatan yang menakjubkan. Si Hao bergeser ke samping. Seolah-olah pedang abadi membelah kekosongan, memungkinkan dia untuk langsung muncul 100 Zangout. Serahkan hidupmu. Anak muda berambut emas itu berteriak. Wajah tampannya yang mempesona sekarang agak terdistorsi. Mencukur sebagian kulit kepalanya adalah jenis penghinaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Untuk bakat warping surga seperti anak muda ini, martabat dan kebanggaan adalah hal yang paling penting. Namun sekarang, bahkan sebagian dari kulit kepalanya telah terpotong. Jika kata ini pernah keluar, itu akan terlalu memalukan. Dengan suara "ao", teriakan naga merobek udara. Seekor naga banjir besar muncul di belakang punggung anak muda berambut emas itu. Itu meringkuk seperti awan yang tidak menyenangkan. Sementara itu, dia sekali lagi menarik kembali busurnya, tapi kali ini, dia melepaskan kekuatan maksimalnya. Dia telah ceroboh sebelumnya, berpikir bahwa dia dapat dengan mudah membunuh lawannya. Akibatnya, dia menderita konsekuensi besar. Suara Weng terdengar, dan begitu tali busur dilepaskan, panah emas yang cemerlang terbang keluar. Sinar cahaya itu panjangnya lebih dari 10 meter, seolah-olah itu adalah pelangi yang mengejutkan. Seluruh tubuh Si Hao bersinar. Cahaya surgawi di dalam tubuhnya melonjak, dan semuanya membentuk kuali kecil. Mereka bergerak di dalam tubuhnya satu demi satu untuk membentuk simbol. Seluruh tubuhnya membentuk kuali berkaki 3. Ada aura misterius di sekelilingnya, dengan ritme dao yang mengejutkan dan samar-samar dilepaskan. Selama proses ini, dia kemudian menggunakan kemampuan surgawi kura-kura hitam. Gelombang hitam melonjak, dan kura-kura hitam muncul, terbentuk dari simbol kuali untuk memblokir panah ini. Kuali adalah sesuatu yang bisa digunakan baik untuk menyerang maupun bertahan. Itu beresonansi dengan ritme dao surga dan bumi, dan dianggap sebagai salah satu senjata paling rumit dan mendalam. Alasan mengapa itu mendalam dan kompleks bukan hanya karena bentuknya, tetapi juga karena simbolnya yang sesuai. Itu bisa berubah secara tak terduga, jadi membangun senjata seperti ini sangat memakan waktu dan sulit. Seseorang harus memperhatikan harmoninya dengan dunia. Si Hao menginginkan pertahanan, tetapi dia juga ingin menyerang. Dia memutuskan bahwa lonceng, kuali, pagoda, atau tungku semuanya bisa digunakan, dan cahaya surgawi berubah seperti itu. Mereka kemudian membentuk simbol untuk mengaktifkan tekniknya yang berharga. Kura-kura hitam mengangkat kepalanya, menghasilkan gelombang laut hitam yang bergelombang. Itu sangat misterius dan kuat karena memblokir panah ini. Namun, panah ini mengandung kekuatan yang diberikan oleh anak muda berambut emas. Itu adalah serangan seseorang di alam ukiran yang mengandung kekuatan luar biasa. Gelombang laut hitam segera meledak. Si Hao terkejut. Tangannya bergerak, dan kura-kura hitam itu berubah menjadi perisai yang tertutup rapat dengan simbol kuno. Ini adalah kemampuan surgawi kura-kura hitam. Pada saat yang sama, cahaya surgawi dasar dari teknik berharga telah berevolusi menjadi kuali. Pertahanannya tidak diragukan lagi ditingkatkan, dan kekuatan serangannya juga ditingkatkan. Pelangi emas terbang dan bertabrakan dengan perisai. Dengan suara peng, itu menembus baju besi hitam dan langsung menuju Si Hao. Kekuatan surgawinya tampaknya tidak melemah sama sekali, dan cahaya kemasan meluap ke langit. Ekspresi Si Hao berubah. Simbol muncul di sekujur tubuhnya, dan bahkan seberkas cahaya suci muncul di matanya. Sepertinya dua kuali kecil bergerak di dalam pupilnya. Dia tidak menggunakan teknik berharga lainnya. Sebaliknya, cahaya di dalam tubuhnya melonjak dan berubah menjadi kuali kecil. Banyak kuali kecil menyatu ke dalam dagingnya, membuat tubuhnya sendiri sekuat satu. Pada saat ini, tubuhnya menjadi kabur. Dia menggunakan teknik berharga yang paling primordial dan sederhana. Kedua tangannya terus bergerak untuk menghasilkan kekuatan ajaib. Itu hanya sebentar, tetapi dia bergabung dengan langit dan bumi. Mereka bergema bersama, dan dengan suara wenglong, simbol dituangkan ke seluruh tubuhnya, seolah-olah dewa tertinggi asli menggunakan kemampuan surgawi yang hebat. Ini bukan teknik yang direkam dalam True Primordial Record, juga bukan dari adegan pertempuran yang direkam di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang Si Hao secara alami berevolusi sendiri yang secara tidak sengaja cocok dengan catatan primordial sejati. Tangan Si Hao terus-menerus memukul, seolah-olah sebuah kuali besar sedang diguncang. Mereka bertabrakan dengan pelangi surgawi, membuatnya bergetar dan menyebabkan cahayanya redup. Pada akhirnya, itu hancur.
Gelombang emas membanjiri langit dan mendatangkan malapetaka melalui daerah ini. Apa? Pemuda berambut emas itu terkejut. Kali ini, dia tidak menahan apapun dan menyerang untuk membunuh, namun panah ini tetap tidak menghasilkan apa-apa. Dengan suara sua, Si Hao bergegas maju sambil tertutup rapat dalam simbol. Dia dengan cepat menutup jarak untuk bertarung dalam jarak dekat dan menyingkirkan pemuda berambut emas ini. Dia tidak ingin memberinya kesempatan untuk menggunakan busurnya lagi. Sebuah cahaya dingin melintas melewati pupil anak muda berambut emas itu. Dia tahu bahwa segala sesuatunya jauh dari meyakinkan, tetapi dia masih tidak khawatir. Di belakangnya, sayapnya mengepak, menciptakan puluhan ribu garis yang menggelegar, memungkinkannya untuk menghindar ke samping. Teriak Si Hao. Cahaya surgawi di dalam tubuhnya berubah lagi, dan kali ini, semuanya berubah menjadi tombak. Auranya segera berubah, menjadi sangat ganas. Seluruh keberadaannya seperti tombak emas, membuat orang merasa seolah-olah jiwa mereka terguncang. Membunuh. Bibir pemuda berambut emas membawa senyum tanpa ampun saat dia mengaktifkan teknik yang berharga. Sebuah tangan besar muncul yang dibuat dari simbol. Itu seperti awan emas saat turun ke depan. Itu menutupi Si Hao di bawah. Anak muda berambut emas itu mengandalkan kekuatan absolut dari alam ukiran untuk menekan dan menghancurkan lawannya. Garis demi garis cahaya surgawi meledak, dan seolah-olah tombak emas keluar dari tubuh Si Hao satu demi satu. Dia menunjukkan kekuatannya dan mengirim semua tombak itu menusuk ke depan. Dengan suara bo, dia menembus telapak tangan raksasa yang seperti awan, menyebarkan semua simbol. Dia kemudian menembak lawannya. Anak muda berambut emas itu mengguncang angin dan sayap kilatnya. Wajahnya penuh dengan dingin dan cemoohan. 8 manik-manik besar terbang keluar dan akan meledak di sini. Tidak ada satu orang pun di sana yang tidak terkejut. Ini adalah perwujudan dari sihir petir, dan dengan ahli alam ukiran yang menggunakannya, satu manik petir sudah cukup untuk memadamkan puncak gunung. Sekarang, 8 manik-manik petir dilepaskan secara bersamaan untuk menghentikan Si Hao dan menghancurkan tubuhnya. Itu sangat menakutkan. Hah? Anak muda berambut emas itu terkejut. Aura Si Hao berubah lagi, dan sepasang sayap emas dengan garis-garis hitam menembusnya sekarang juga muncul di belakangnya. Kecepatannya terlalu cepat, menghindari ke-8 manik-manik petir. Membinasakan. Anak muda berambut emas itu berteriak, dan ke-8 manik-manik petir meledak. Langit dan bumi terbalik, bahkan danau magma pun musnah karena semua lava mengalir menuju langit. Namun, kecepatan Si Hao sangat cepat dan dia sudah lama menghindarinya. Dia menggunakan sayap kunpeng untuk meningkatkan kecepatannya sendiri dan bergegas di belakang pemuda berambut emas. Setelah itu, dia mengangkat telapak tangannya untuk menebas dengan membunuh. Dengan suara sua, anak muda berambut emas itu berbalik. Wajahnya mendung. Aku lupa menyebutkan bahwa daging ras Wind Lightning Feather kami sangat kuat. Aku sudah menunggumu untuk datang selama ini. Dia sudah mengambil tindakan sambil mengucapkan kata-kata ini, melemparkan dirinya ke depan Si Hao. Dia yakin bahwa lawannya tidak akan bisa melarikan diri sekarang. Ini adalah senjata pembunuhannya. Penampilan luarnya tampak seperti busur dan anak panah dengan sihir yang menakjubkan, jadi yang lain berasumsi bahwa itu pasti karena tubuhnya sendiri tidak cukup kuat sehingga dia harus menyerang dari kejauhan. Pada kenyataannya, fiturnya yang paling kuat adalah tubuhnya. Dia adalah seorang ahli realem engravemen yang dagingnya telah dilatih sampai menjadi lebih keras dari artefak berharga. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Sebuah telapak tangan terbanting ke bawah, menimbulkan embusan angin yang mengamuk. Anak muda berambut emas itu terkejut. Dia memiliki perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan tidak memenuhinya secara langsung. Dia menghindar ke samping, tetapi ketika angin kencang menyapu wajahnya, rasanya seolah-olah dia diiris oleh pisau, membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Membunuh. Bagaimana mungkin Si Hao melewatkan kesempatan? Dia terus menyerang dan menebas dengan telapak tangan lain. Pemuda berambut emas itu ragu-ragu, tapi dia masih berhasil mengangkat tinju kanannya dan menghantamkannya ke depan dengan seluruh kekuatannya. Kedua telapak tangan bertabrakan, mengguncang tempat ini. Pada saat yang sama, suara tulang yang pecah bisa terdengar. Ekspresi pemuda berambut emas itu benar-benar menyedihkan saat tangan kanannya retak. Seberapa tirani telapak tangan itu? Itu sebenarnya bahkan lebih menakutkan daripada dagingnya sendiri. Perlu disebutkan bahwa lawannya masih berada di alam transformasi spiritual, namun dia dikalahkan dalam hal yang paling kuat.
Ekspresi pemuda berambut emas itu suram dan dingin. Dia menahan rasa sakit dan mundur. Namun, pihak lain mengikuti dan terus mengejarnya. Hanya dalam sepersekian detik, mereka bertabrakan beberapa kali berturut-turut. Meskipun itu adalah kontes kekuatan fisik, masih ada teknik berharga yang terkandung di dalamnya, hanya saja teknik itu menyatu ke telapak tangan mereka. Misalnya, telapak tangan pemuda berambut emas memiliki kekuatan gagak emas, dan ada kekuatan misterius Kun Peng di telapak tangan dan jari Si Hao. Selama konfrontasi kekerasan, Si Hao merobek lengan kanan pemuda berambut emas itu, membuatnya menjerit sedih. Ini jelas merupakan cedera yang mengerikan. Pada titik ini, pertempuran ini tidak lagi mengandung ketegangan. Meskipun pelayan pemuda berambut emas itu menembakkan panah untuk menawarkan dukungan, itu sudah terlambat. 10 langkah kemudian, kaki Si Hao tersapu dan menendang dadanya. Dengan suara peng, anak muda berambut emas itu retak menjadi beberapa bagian. Dia melepaskan tangisan yang menyedihkan, dan hidupnya hilang begitu saja. Si Hao mengambil busur itu dan terus menariknya kembali. Cahaya keemasan terbang keluar satu demi satu, dan dengan suara pupu, bahkan seorang pelayan pun tidak bisa melarikan diri. Mereka semua terbunuh di sini. Busur yang sangat kuat. Si Hao menghela nafas kagum. Semua orang tercengang. Ini adalah seorang jenius dari luar wilayah ini dengan reputasi yang sangat terkenal yang jarang bertemu lawan di antara rekan-rekannya. Namun pada akhirnya, dia dibunuh dengan cara yang bersih dan efisien oleh anak muda ini. Aura sesama ras Wind Lightning Feather menghilang. Apakah dia dibunuh? Masih ada seseorang yang sekuat ini di negara api. Dua anak muda bergegas dari kejauhan. Meskipun tampak seperti makhluk humanoid, mereka bukanlah manusia. Mereka memiliki ciri-ciri unik, seperti deretan tonjolan tulang di salah satu punggung mereka yang membentang ke arah langit. Yang lain memiliki 4 murid, memberinya penampilan yang agak menyeramkan. Serahkan busur naga banjir petir angin dan kemudian kamu bisa pergi. Kami akan berpura-pura tidak pernah melihat apapun. Salah satu dari mereka berbicara dan melihat artefak berharga di tangan Si Hao. Keinginan bisa dilihat di matanya. Suara mendesing. Si Hao sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia telah menembus kekuatan transformasi spiritual untuk berurusan dengan para ahli alam ukiran ini. Kamu berani. Salah satu dari mereka meraung marah. Kedua makhluk ini sama-sama jenius yang sangat kuat. Selain itu, mereka berdua berada di alam ukiran, jadi bagi Si Hao untuk mencoba dan membunuh mereka sendiri benar-benar tidak terbayangkan. Orang lain ingin melarikan diri, tetapi bahunya tertusuk panah, dan setengah dari tubuhnya hampir meledak. Si Hao bergegas mendekat dan melepaskan kepalanya. Semua orang diam karena takut. Siapa ini? Mengapa mereka belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Bagaimana mungkin bahkan para jenius surgawi dari luar wilayah ini bukanlah lawannya? Daerah ini mulai mendidih dengan kebisingan. Peristiwa hari ini menimbulkan sensasi yang luar biasa. Pada saat ini, peristiwa besar lainnya terjadi di luar tempat ini. Di dalam reruntuhan paviliun surga mending, satu ruang area tertentu menjadi tidak stabil. Banyak retakan muncul, dan tangan putih bersih terulur. Itu membuka gerbang dengan susah payah, dan sesosok berjalan keluar dari halaman suci kuno. Ruang di sekitar area ini menjadi tidak stabil, dan sebuah lorong yang tertutup retakan muncul. Sesosok sedang berjuang dengan susah payah untuk keluar, dan sebuah kaki menginjak puing-puing saat mencoba memasuki reruntuhan ini. Sosok ramping itu mengenakan pakaian abu-abu, dan rambut hitam legamnya berhamburan. Kulit putih gading yang murni dapat terlihat, dan aura yang sangat dingin mengelilingi orang ini, seolah-olah tidak ada kehangatan alami dalam diri orang ini. Embusan angin bertiup melewatinya, menyibakkan rambut acak-acakan untuk secara singkat mengungkapkan penampilan individu tersebut, mengungkapkan penampilan yang benar-benar menakjubkan. Sosok itu ternyata seorang wanita. Terlepas dari pakaian abu-abu usang yang dikenakannya, kulit porselennya mengingatkan pada batu giok halus. Itu sangat adil dan berkilau, membuat kecantikannya semakin mencolok. Reruntuhan paviliun mending surga ditumbuhi rumput liar tanpa apa-apa selain tanah kosong yang layu di sekelilingnya. Sekte besar di masa lalu telah lama berlalu, bersama dengan masa lalunya yang gemilang. Apa yang tersisa akan tenggelam di dalam rumput liar. Aura di sekitar wanita itu sangat dingin sehingga alih-alih orang yang hidup, dia mengingatkan satu lagi pada sepotong batu giok yang diukir menjadi karya seni oleh surga itu sendiri. Selain itu, sepasang mata berkabut mengamati sekeliling dari belakang rambutnya. Mereka tampaknya telah menyaksikan perubahan besar zaman,
memiliki aura bertahun-tahun yang tak ada habisnya. Suara lain bisa terdengar. Di dalam ruang yang kacau, sosok yang berbeda berjalan keluar dari lorong yang hancur dengan susah payah. Kali ini, itu adalah seorang remaja yang berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia tinggi dan kekar dengan rambut hitam legam. Remaja itu agak tampan dan memiliki gaya yang berbeda. Untuk seseorang yang baru saja melepaskan diri ke dunia luar, dia tampak sangat tenang dan tenang. Dia tidak membuat suara apapun, malah tampak agak berpengalaman dengan wajahnya yang tidak terganggu. Dia memiliki dua murid, ciri khas Kaisar Suci. Ketika matanya terbuka dan tertutup, pemandangan ilusi matahari, bulan, dan bintang, serta energi kacau akan berkedip. Ketika dia melihat paviliun mending surga yang hancur, dia mengungkapkan ekspresi yang sedikit terkejut, tetapi dia tidak membiarkannya terlalu memengaruhinya. Dari kejauhan, seekor laba-laba emas yang sangat besar terkejut setelah menemukan aura yang berasal dari daerah ini. Itu berubah menjadi pelangi emas dan terbang, menciptakan fluktuasi mengerikan yang babak belur seperti ombak. Laba-laba raksasa itu seperti dewa tertinggi. Pada saat ini, itu meletus dengan aura yang sangat hebat, membuat seluruh tempat ini sangat bergidik. Suara gemuruh terdengar melalui reruntuhan saat tempat ini mulai hancur berantakan. Itu menjulang di udara, dan kakinya lurus sempurna seperti tombak emas. Mereka diarahkan jauh ke kejauhan menuju wanita itu dalam persiapan untuk pertempuran. Melihat ini, remaja bermata dua dengan cepat memberi isyarat agar dia tidak bertindak gegabah. Di tanah leluhur negara api, Si Hao mengutak-atik senjata ajaib di tangannya. Busur besar tidak memiliki kilau dan memiliki warna coklat keabu-abuan. Dia tidak tahu dari bahan apa itu dibuat. Ketika dia menjentikkan jarinya, itu membuat suara logam. Tali busurnya cerah dan tembus pandang, dan hanya dengan sedikit tarikan, desisan naga banjir akan terdengar. Selain itu, fluktuasi yang sangat kuat akan berputar dan dengan cepat berkumpul menuju panah. Busur naga angin dan guntur banjir, kata Si Hao pada dirinya sendiri. Dia telah mendengar nama itu sebelumnya dari musuh, dan itu memang senjata yang luar biasa. Kerumunan sudah bubar. Fakta bahwa dia berhasil membunuh 3 ahli berturut-turut dari luar gurun telah mengguncang semua orang sampai ke intinya. Setiap kali mereka memandangnya, mereka semua akan merasakan rasa hormat. Tak satu pun dari mereka yang mau memprovokasi dia. Ini adalah artefak berharga yang aneh. Si Hao terus berbicara pada dirinya sendiri. Tidak peduli berapa banyak energi surgawi yang dia masukkan ke dalamnya, busur itu akan terus bertahan dan beresonansi dengannya. Dia memutuskan untuk menyimpannya untuk sementara waktu. Item ini agak aneh. Tanah leluhur klan api sangat panas, dan saat dia berjalan, gelombang panas menghantamnya berulang kali. Uap naik dari berbagai lokasi, dan bumi itu sendiri tampak seolah-olah akan terbakar dalam sekejap. Dia tidak terburu-buru untuk melanjutkan, dan hanya ingin menemukan tempat yang tenang untuk masuk ke alam ukiran. Bagaimanapun, transformasi ini tidak akan seperti yang dia alami sebelumnya. Dia tidak ingin diganggu selama proses ini. Pembentukan setiap level hebat juga merupakan proses pelepasan potensi seseorang. Dia ingin membuat terobosan dengan damai. Namun, hal-hal biasanya tidak terjadi seperti yang diinginkan. Berita bahwa dia telah membunuh 3 jenius dari luar gurun dengan cepat menyebar, menarik perhatian banyak orang. Pada saat ini, 4 tetua terbang melintasi langit dengan artefak berharga. Mereka seperti 4 garis cahaya saat mereka dengan cepat dan ganas mengejar jejak Si Hao. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Salah satu dari mereka berteriak. Pada saat yang sama, hamparan perak mengalir turun. Sebuah lampu perak mendekat dengan cepat, dan api perak yang membakar turun seperti air terjun. Si Hao terkejut dan berbalik sekaligus. Batu tempat dia berdiri beberapa detik yang lalu hampir tidak tersentuh oleh kilatan perak itu, namun meleleh menjadi genangan magma. Sangat kuat. Dia diperingatkan, karena kemampuan pemiliknya tercermin dari artefak yang dia gunakan. Keempat tetua ini semuanya adalah ahli perkasa dengan kultivasi setidaknya di tahap pertengahan alam ukiran. Mereka pasti lebih kuat dari 3 jenius dari luar wilayah gurun. Penatua lain mengeluarkan bendera besar, dan dengan sedikit gelombang, seluruh gurun tampaknya pecah. Kabut hitam yang luar biasa mendekati Si Hao dari segala arah. Mata Si Hao berkedip. Dia terkejut lagi dan dengan cepat mundur. Dia merasa bahwa orang-orang ini tidak layak untuk diprovokasi. Bukankah semua yang memasuki tanah leluhur seharusnya adalah remaja?
Mengapa ada orang tua di sini? Hal ini membuat Si Hao menjadi curiga. Mungkinkah individu dari penegak hukum negara api telah tiba? Dia awalnya tidak takut, karena dalam skenario terburuk, dia hanya akan menyatu dengan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan dan bertarung melawan mereka dengan pakaian pertempuran hitam. Namun, dia takut bahwa itu mungkin orang-orang dari negara api. Jika dia membunuh mereka, maka dia akan kesulitan menjelaskan dirinya sendiri kepada Huo Linger nanti. Karena itu, Si Hao memutuskan untuk mundur untuk saat ini. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan melebarkan sayap Kun Peng di punggungnya. Dengan cap di tanah, dia dengan cepat menghilang ke kejauhan seolah-olah dia menggunakan teknik penarikan bumi. Orang itu agak aneh. Dengan tingkat kultivasinya, bagaimana dia bisa melakukan perjalanan begitu cepat? Mereka mencoba mengejarnya, tetapi remaja itu menghilang dan tidak ditemukan dimanapun. Apakah karena sayap itu? Atau apakah dia benar-benar menguasai kemampuan surgawi yang hebat seperti teknik penarikan bumi yang hebat? Keempatnya menyuarakan kecurigaan mereka. Segera setelah itu, wajah mereka berubah menjadi sangat serius. Bagaimanapun, kita harus memberitahu yang lain sesegera mungkin. Berhati-hatilah, karena kami telah melanggar aturan. Jika orang-orang dari negara api tahu tentang ini, mereka pasti akan membalas. Si Hao memilih tempat yang tenang jauh dari pusat tanah leluhur. Itu benar-benar sepi bahkan tanpa sehelai rumput pun, apalagi manusia. Itu adalah tempat yang bahkan burung tidak akan memilih untuk mendarat. Ayo pergi dengan tempat ini. Dia duduk bersila di atas batu besar dan dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Setelah memastikan bahwa memang tidak ada makhluk hidup di sekitarnya, dia menyesuaikan diri dan memulai terobosan terakhir. Dengan suara hong, cahaya warna-warni surgawi yang indah meletus dari tubuh Si Hao seolah-olah ledakan besar telah terjadi. Berpusat di sekitar Si Hao, gelombang energi surgawi yang menakutkan menyebar dengan keras ke segala arah. Terobosan itu tidak terlalu sulit baginya, karena semuanya sudah lama terjadi. Faktanya, jika bukan karena penindasannya yang disengaja, dia bisa saja menembus alam berikutnya kapan saja. Sekarang dia benar-benar menerobos ke alam berikutnya, dia segera mengalami perubahan drastis. Garis-garis simbol muncul di kulitnya yang tampak seperti tato yang padat. Itu tidak hanya terjadi di permukaan, tetapi juga di dalam dirinya. Pola-pola ini menutupi daging dan darahnya, serta organ-organ internalnya. Akhirnya, ini menjadi kenyataan bahkan untuk tulang dan sumsum tulangnya. Semua jenis simbol berkedip saat mereka melewatinya. Saat dia menerima baptisan simbol, seolah-olah rantai dan belenggu sedang dipatahkan. Seluruh keberadaan Si Hao tampak berbeda. Auranya segera menjadi jauh lebih kuat. Dia baru saja menerobos, namun transformasi drastis telah terjadi. Saat ini, ada simbol emas yang berkedip-kedip bahkan di dalam pupilnya. Seolah-olah mereka berisi hukum langit dan bumi yang paling mendasar saat mereka menjadi bagian dari kekuatannya sendiri. Alam pengukiran adalah ketika seseorang benar-benar memiliki akses ke misteri mendalam dari teks tulang. Setelah menapaki jalan ini, seseorang tidak lagi harus bergantung pada simbol binatang buas atau burung ganas. Mereka malah bisa mengukir di dalam tubuh mereka beberapa simbol mereka sendiri. Tentu saja, apa yang disebut simbol milik sendiri masih merupakan susunan sederhana. Mustahil bagi mereka untuk terlalu inovatif pada tahap ini, karena ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh yang paling kuat. Ranah kultivasi ini sangat sulit. Seseorang harus mengukir tulang dan lorong surgawi mereka sendiri, dan setiap langkahnya sangat sulit. Sangat mungkin untuk tidak melihat perubahan apapun setelah bertahun-tahun. Bahkan ada beberapa yang mengklaim bahwa setiap peningkatan di alam ukiran sama sulitnya dengan berkultivasi melalui alam kultivasi yang hebat, jadi orang bisa melihat betapa sulitnya itu. Seluruh tubuh Si Hao bersinar, dan semua potensi tersembunyi di dalam tubuhnya dilepaskan. Pola menutupinya, seolah-olah dia berada dalam kepompong besar. Proses terobosan ini sangat misterius. Sebelumnya, baik cangkir anggur dan obat yang diambil dari danau magma memiliki energi surgawi yang disegel di dalam tubuhnya. Sekarang, bagaimanapun, semua energi dilepaskan. Setelah itu, semua jenis simbol berkedip seperti bintang di langit. Mereka melonjak dengan energi yang kuat di permukaan tubuhnya dan di dagingnya, organ dalam, dan tulangnya. Proses ini berlanjut sepanjang hari dan malam. Akhirnya, tubuh Si Hao benar-benar stabil dan maju ke alam ukiran. Dia membuka matanya. Simbol emas melintas melalui pupilnya,
memberi mereka penampilan yang dalam dan misterius. Seolah-olah dia bisa melihat langsung ke dalam hati seseorang, perwujudan energi esensi yang kuat. Akhirnya berhasil. Dia berkata pada dirinya sendiri dan berdiri. Dia tahu bahwa jalan di depannya masih panjang, dan alam ukiran sangat sulit. Alam ukiran dibagi menjadi tahap awal, tengah, akhir, dan sempurna. Itu adalah konsensus umum di antara para pembudidaya bahwa setiap wilayah kecil membutuhkan kultivasi yang sulit dan waktu yang sangat lama. Dapat dikatakan bahwa jumlah waktu yang dibutuhkan untuk setiap ranah kecil setara dengan ranah kultivasi yang besar. Tentu saja, mereka yang memiliki bakat alami yang hebat akan menghadapi lebih sedikit rintangan dan tidak harus mengikuti pepatah ini. Namun, kecepatan peningkatan mereka masih akan menjadi jauh lebih lambat. Ini juga alasan mengapa hampir tidak pernah ada raja bangsawan muda. Mereka yang ingin melewati lubang ini harus menunggu setidaknya sampai mereka tumbuh dewasa, dan kami masih berbicara tentang para jenius di sini. Setelah maju dari transformasi darah, jalur surgawi, dan kemudian ke transformasi spiritual, Si Hao sekarang berusia 13 tahun. Bahkan jika bakat alaminya luar biasa, kemungkinan besar masih butuh waktu bertahun-tahun sebelum dia bisa menembus dunia ini. Tidak, aku tidak bisa dihalangi seperti ini. Saya harus cepat maju. Wilayah gurun akan menjadi kacau, jadi saya harus menjadi lebih kuat dengan cepat. Selanjutnya, ada kekhawatiran lain yang mendesak dalam dirinya. Si Yi akan segera muncul, dan Si Hao masih beberapa tahun lebih muda darinya. Dia tertinggal 3 atau 4 tahun dalam kultivasi dan entah bagaimana harus menebus perbedaan ini. Kalau tidak, mungkin ada bencana besar segera setelah mereka bertemu. Si Hao bangkit. Dia menuju ke kedalaman tanah leluhur negara api untuk memulai perjalanan perbaikan dirinya sendiri. Dia perlu menerobos lagi dalam waktu sesingkat mungkin dan terus menjadi lebih kuat. Kediaman surgawi tidak buruk. Akan sangat bagus jika saya bisa menemukan lebih banyak lagi, gumamnya pada dirinya sendiri. Namun, dia tahu bahwa istana kuno seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia temui melalui keberuntungan. Dia sekarang telah melangkah ke alam ukiran. Dia berkeliaran di sekitar wilayah api ini dan sama sekali tidak takut pada rekan-rekannya. Dia bahkan mungkin bisa memaksa melewati semua orang, tetapi satu hal yang masih harus dia waspadai adalah orang-orang yang lebih tua itu. Begitu Si Hao memasuki kedalaman tanah leluhur ini, dia mendengar beberapa berita mencengangkan. Seseorang telah menemukan beberapa kitab kuno, dan semua orang berjuang tanpa henti untuk mendapatkannya. Ada desas-desus bahwa kitab suci telah berganti pemilik beberapa kali, dan sebagai hasilnya, jumlah korban tidak sedikit. Mereka yang mendapatkannya akan mati pada akhirnya. Tanah diwarnai merah dengan darah saat kitab suci terus berpindah pemilik. Film pun berakhir.